So guys, welcome back to UpToDate IDN channel. Nama gue Greg. Jadi pas kita ngebahas Google Pixel 3 beberapa bulan yang lalu, banyak di antara kalian yang komen untuk kita nyobain Pixel 2 biasa. Dan setelah gue udah cari di toko online, nemu di harga 1,8 jutaan, ya langsung gue beli. Jadi kira-kira apa kabar Google Pixel 2 di tahun 2021 ini? Apakah masih layak dibeli? Well, langsung gue bahas 6 kelebihan yang mungkin bisa menjadi alasan penting atau alasan sangat kuat untuk membeli HP ini, beserta 6 antisipasi sebelum membeli HP yang satu ini. Let's check it out. Surprisingly, walaupun HP ini keluar tahun 2017, tapi kualitas layarnya menurut gua masih oke loh. Panel layar sudah menggunakan AMOLED dengan kualitas warna yang vivid, vibrant, walaupun tentu tidak se-vivid dan vibrant HP-HP flagship zaman sekarang, tapi ketika kalian mau social media browsing-browsing, nonton, atau pemain game, udah oke banget. Dan untuk kualitas ketajaman layarnya pun sudah menggunakan Full HD+, dan ditambah karena ukuran layar HP ini tuh kecil banget, yaitu sekecil 5 inch aja, jadi otomatis pixelnya tuh makin rapat, serapat 441 pixel per inch. Jadi kalau misalkan kalian mau liatin layarnya dari dekat, ya tentu masih tajam. Dan kita akan ngomongin soal ukuran layar. Memang ukuran layar sekecil ini tuh menimbul pro dan cons-nya. Kalau kita ngomongin dari pro-nya dulu, ya misalkan kalian mau scrolling-scrolling, mau sentuh ke atas ujung kiri kanan atas layar tuh bener-bener akrab, gak perlu pakai dua tangan. Satu tangan, jempol tuh bener-bener mantep banget. Tapi kalau misalkan kita ngomongin cons-nya, ya tentu ketika lo mau dipakai main game, ya layarnya kecil aja sih. By the way, untuk ketahanan layarnya sudah ada proteksi Corning Gorilla Glass 5, dan karena panel layarnya sudah menggunakan AMOLED, jadi ada fitur always on display buat ngecek jam, baterai, tanggal, sampai notifikasi masuk tanpa harus pegang HP-nya. Nice. Kalau kita ngomongin desain dari HP Google Pixel, rasanya tuh nggak pernah ngecewain. Khusus di bagian belakangnya aja ya, bukan di bagian layarnya, jadi jangan salah paham. Termasuk HP yang satu ini, ada dua tone finishing berbeda. Di bagian atasnya dibuat kaca mengkilat, sedangkan di bagian bawahnya terbuat dari metal, sampai ke bagian framenya pun dengan finishing Dove Matte yang halus. Jadi kalau misalkan kalian pegang HP ini, berasa solid, premium, dan mahal. Apalagi kalau masih kita ngomongin soal desain, ini simple banget, cuman ada satu kamera, LED flash, fingerprint, dan logo G yang catchy. Apalagi untuk pemilihan warna sky blue, ini keren sih. Memang nggak biru-biru amat, lebih ke biru abu-abu, tapi somehow catchy. Apalagi kalau kalian lihat di bagian tombol powernya, wah ini jelas jadi pembeda atau trademarknya dari HP Google Pixel. Gua suka. Oh ya, by the way, HP ini walaupun keluar tahun 2017, tapi sudah ada fitur IP67 yang kalau misalkan HP ini jatuh ke dalam air 1 meter selama 30 menit, ya akan aman-aman aja. Tapi kalau misalkan udah ngomongin barang second, ini fitur lebih ke emergency aja, lebih tahan kalau misalkan kena cipratan sedikit. Kalau misalkan ditenggelamin air, agak ngeri, takut rusak juga sih. Nah, ini gue akan bahas alasan paling kuat untuk membeli Pixel 2 di tahun 2021, yaitu soal kamera. Memang, ini cuma menggunakan single lens aja, apalagi resolusi yang dipakai pun juga nggak tinggi-tinggi amat, cuma 12 megapiksel, tapi karena ada optimization yang bagus antara hardware dan software, maka bisa memberikan hasil foto yang sangat bagus di kondisi daylight dan low light. Ya, kita ngomongin dalam segi daylight dulu. Detail ini tangkap, tajamnya itu nggak harsh karena tidak ada extra software sharpening yang berlebihan, lebih ke soft, which is gue suka. Warna memang terlihat kurang natural, tapi somehow eye pleasing. Saturationnya bagus, shadow yang ditangkap juga oke, highlightnya kelihatan, dan harus gue bilang, dynamic range-nya itu ngangkat banget ketika kalian nyalain fitur HDR+. Jadi, udah oke banget. Dan kalau kita ngomongin hasil low light, ketika mau foto pakai mode auto aja sebenarnya udah bagus. Detail yang ditangkap bagus, warna dan cahaya yang ditangkap pun juga ya kelihatan ada objek di sana. Tapi kalau misalkan kalian ngincar detail yang lebih tajam dan cahaya yang lebih terang lagi, make sure tinggal nyalin aja fitur night mode-nya, maka bisa memberikan hasil foto yang jauh lebih baik, walaupun minusnya ada di warna yang semakin kurang natural aja. Tapi intinya dari gua, ini kameranya memang masih reliable banget untuk dipakai sampai tahun 2022 lah. Oke, sekarang gue mau bahas hasil kualitas videonya.
HP ini sudah dilengkapi dengan OIS atau Optic Image Stabilization plus bantuan dari EIS Electronic Image Stabilization. Jadi ketika gue record di resolusi 1080p dengan 30 fps, hasilnya itu stabil dan bagus banget. Kayak pakai gimbal. Padahal ketika gue lagi record dan ngeliat di viewfinder, itu kayak kurang stabil. Tapi hasil akhirnya tuh bagus banget. Dan by the way, HP ini juga support sampai 4K 30 fps. Walaupun ya memang menurut gue ya kurang stabil aja. Jadi kalau misalkan kalian ngincar stabil, pindahin ke 1080p aja. Tapi kalau misalkan kalian ngincar yang lebih tajam, ya 4K 30 fps bisa diandalkan juga sih. HP ini punya banyak banget fitur yang bisa menjadi pembeda ketimbang HP-HP lainnya. Total ada 4 fitur yang sangat gue suka. Pertama, squeeze. Jadi ketika kalian mau nge-trigger Google Assistant, ya kalian nggak perlu sebut komen yang satu ini. Tinggal remes di sisi kiri kanan dan otomatis Google Assistant otomatis ke-trigger dan kalian bisa ngomong seperti biasa. Lebih convenient karena ada berasa vibration-nya juga. Kedua, flip to shh. Jadi kalau misalkan kalian lagi sibuk kerja dan nggak pengen keganggu dengan notifikasi yang masuk di HP, ya tinggal balik aja. Dan ya tentu baliknya itu mesti di atas meja, maka HP otomatis masuk ke silent mode. Jadi kalian bisa kerja lebih fokus, ataupun misalkan kalian mau meeting jadi bisa lebih fokus aja. Ketiga, yaitu detect song. Misalkan kalian lagi ada di cafe, terus misalkan juga kalian lagi denger lagu yang gue lupa nih judulnya apa. Ya HP ini otomatis bisa ngedetect atau bisa ngasih tahu lagu apa yang diputar saat itu. Judulnya kelihatan, artisnya kelihatan, bahkan album sampai release date-nya itu kelihatan ketika kalian double tap di bagian song bawahnya. Menurut gue ini fitur sangat membantu. Bahkan fitur detect song ini bisa berjalan di mode offline alias tanpa ada internet juga. Nice ya. Dan keempat, gak lain gak bukan adalah soal NFC atau Near Field Communication. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money langsung dari HP, ya tentu bisa tanpa harus ke gerai offline manapun. Dan by the way, NFC juga bisa dipakai untuk sebagai payment method di beberapa negara. Pokoknya fitur-fiturnya komplit banget. Alasan yang bikin PW atau nyaman untuk menggunakan HP Google Pixel ada di bagian software. Asli men, pure Android itu nggak pernah salah. Bisa memberikan user interface yang nggak banyak customization, easy to use, seamless, mulus, dan lancar. Ya memang refresh rate di HP ini belum menggunakan kekinian, masih di regular 60Hz aja. Tapi sentuhan apapun yang kalian lakukan berasa mulus tanpa adanya endat-endat ataupun nge-lag. Pokoknya lancar. Dan kalau misalkan kalian nggak suka dengan bloatware, iklan, atau jenis apapun lainnya, HP ini bisa deliver itu semua. Pokoknya pengalaman software terbaik, Pixel memang juaranya Android so far menurut gua pribadi. Oh ya, by the way, Google bisa memberikan jaminan software 4 tahun security patch dan 3 tahun major software update termasuk HP yang satu ini. Ya, pas pertama kali di-announce menggunakan Android 8 dan sekarang sudah run di Android 11. Tapi karena HP ini sudah berumur 4 tahun, jadinya ya udah nggak ada terima software update lagi. Memang rada sedih, tapi menurut gua masih reliable banget sih. Speaker di HP ini sudah menggunakan sistem stereo speaker atau menggunakan dua speaker. Posisinya pertama ada di bagian atas atau lebih tepatnya di bagian earpiece, dan satu lagi ada di bagian bawah dagu. Jadi kedua speaker ini menghadap ke depan, sehingga ketika kalian mau nonton, main game, ataupun pasang musik itu lebih berasa imersif dan berasa kencengnya karena lebih balance. Dua-duanya menghadap ke depan. Buat kalian penasaran gimana sound quality dari HP yang satu ini, make sure kalian pasang earphone ataupun headset, langsung gua pasang di volume 100%. Oke guys, jadi itu dia 6 alasan yang paling kuat untuk membeli Pixel 2 di tahun 2021. Tapi sebelum kalian buru-buru beli, make sure nonton sampai habis. Sekarang gua akan bahas 6 hal yang harus kalian ketahui sebelum membeli HP yang satu ini. Karena tidak ada smartphone yang sempurna, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai kekurangan pertamanya.
Sekarang gue mau bahas dua kekurangan yang ada di bagian layar HP ini. Pertama, HP ini memang keluar di tahun 2017. Memang terkesan jadul, tapi pada saat itu kompetitor lainnya pada semua bisa mengeluarkan HP dengan bezel tipis atau bezel yang kekinian. Termasuk ke Pixel versi 2 XL-nya itu punya bezel yang lebih tipis. Dan di HP ini sayang banget, somehow Google kasih bezel yang tebel pakai banget. Iya, tebal banget seperti yang bisa kalian lihat di bagian atas, bawahnya itu tebal banget. Andaikan kalau misalkan bezelnya bisa ditipisin, HP ini bakal bisa lebih kecil atau bisa punya ukuran layar yang lebih besar. Agak disayangkan. Dan kedua, ini isu HP AMOLED, yaitu ada burn-in atau shadow. Gak bisa dipungkirin, HP yang ini atau unit yang sekarang gue pegang ada sedikit shadow, tapi ya udahlah ya, itu nggak bisa hilang dan konsekuensi HP AMOLED. Speaker di HP ini memang sudah menggunakan sistem stereo speaker, bahkan untuk kualitas suara yang dihasilkan menurut gua juga udah bagus. Tapi port jack 3.5 sudah tidak ada. Padahal pas Pixel pertama di launching, mereka ngeledek Apple yang menghilangkan port jack 3.5. Taunya tahun depannya HP ini juga hilang port jack 3.5. Jadi kalau misalkan kalian mau denger lagu, main game, atau denger video lah ya, mesti beli adapter Type-C to port jack 3.5 dulu baru bisa. Dasar HP flagship. Performa di HP ini sudah menggunakan chipset paling ngebut pada masanya, yaitu Qualcomm Snapdragon 835 dengan sistem fabrikasi 10 nanometer. Dan untuk Antutunya bisa dapat di angka 192 ribuan yang masih kalah kalau mau dibandingin sama Snapdragon 720G atau 7050G. Tapi ya, kalau ditanya apakah masih reliable untuk dipakai 1 tahun mendatang, menurut gue ya oke-oke aja. Kecuali kalau mau dipakai 2 tahun mendatang, menurut gue ya kurang reliable aja. Karena sekarang ini ketika gue main game Genshin Impact, settingan terbaik atau settingan yang paling playable cuman di lowest plus 30 fps aja. Dan kadang itu pun masih ada sedikit frame dropnya. Tapi kalau misalkan kita ngomong game PUBG, bisa dapat di settingan smooth extreme dengan konsistensi fps yang bagus. Dan bahkan kalau kalian ngincar grafik lebih tinggi, bisa ke set atau di set ke ultra atau HDR dengan frame rate-nya ultra. Tapi kalau ditanya, iya itu balik lagi, untuk 2 tahun mendatang menurut gua ya kurang oke aja sih. Kalau kita udah ngomongin HP mantan flagship, hal kedua yang pasti ditanya ada di bagian baterai. Well, HP ini punya kapasitas baterai yang kecil banget, yaitu sekecil 2700 mAh aja, yang kalau dipakai main game Genshin Impact nonstop cuma bisa dapat screen on time 2 jam aja. Padahal itu gua connect di koneksi wifi, bukan pakai cellular data. Dan kalau misalkan dipakai penggunaan yang simple, santai-santai, ya bisa lah dari pagi sampai menjelang sore. Tapi intinya kalau misalkan kalian mau pakai seharian penuh, harus banget bawa power bank kemana-mana. Kalau misalkan kalian menggunakan HP ini sebagai primary device, jadi saran gue jangan gunain sebagai primary device karena baterainya itu kecil banget loh. Kualitas perekaman video di kamera belakang HP ini memang stabil seperti yang bisa kalian lihat tadi. Tapi kalau misalkan ditanya, Bang, untuk perekaman video kamera depan gimana? Apakah sama stabilnya? Well, kali ini jawabannya harus berbeda, yaitu tidak stabil karena tidak tersedia OIS ataupun IIS. Jadi kalau misalkan kalian suka ngevlog atau ngincer video yang stabil di kamera depannya, ya kalian harus kecewa sih karena gak stabil. Alasan terakhir yang satu ini menurut gue bisa jadi deal breaker, yaitu dalam soal garansi. Karena sama-sama yang kita tahu, HP Google Pixel tuh nggak pernah masuk secara resmi di Indonesia, atau lebih tepatnya Google nggak pernah menghadirkan Pixel di Indonesia. Jadi kalau misalkan HP ini kenapa-napa, terus misalkan mesti diservis dan cari spare part, otomatis bakalan susah banget nyari spare partnya. Dan kalau misalkan udah nemu, harganya tuh pasti cukup menguras dompet lah ya. Jadi menurut gue, kalau misalkan kalian mau cari HP second, make sure mesti ketemu secara fisik biar bisa diuji coba langsung supaya nggak kenapa-napa, lebih aman aja lah.
So guys, kembali ke pertanyaan kawal. Jadi apa kabar Google Pixel di tahun 2021 ini? Apakah masih layak untuk dibeli? Well, menurut gua udah kurang sih, karena bezelnya tebel, performa cuma bisa dipakai 1 tahun mendatang, dan baterainya itu nggak tahan. Tapi kalau misalkan kalian mau beli sebagai second daily driver dan ngincer kameranya, menurut gua HP ini tuh masih bisa memberikan kamera yang sangat bagus, jadi silahkan aja. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. Dan next comment aja, kita harus bahas HP apa lagi di segmen apa kabar ini. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.